hati ini demen, tresno, bersukaria terhadap kesenangan dunia. Ruhaniyah bukan jasmaniyah. Loh, sebab itulah maka mereka tidak mau bertemu Allah. Kadzabu biliko ilah, mereka itu dengan cara nafsu membuat kita seperti itu, maka kita tidak percaya kalau di dunia itu akan bisa bertemu Allah. Lawang Allah itu loh, ora adoh. Bahkan Allah dawuh terhadap Kanjeng Nabi Muhammad, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Katakan Muhammad, jikalau hambaku tanya tentang diriku, katakan inni qaribun, sesungguhnya saya itu dekat. Lah ini bahkan lebih dekat dari urat nadi, dan saya ada di dalam dan di luarnya. Oleh karena hati kita bersukaria terhadap jalan nafsu, maka otomatis kita lalai dan tidak tahu kalau Allah itu dekat, sebab terhalang dengan hayatat dunia. Ini Pak persoalannya. Sampai kapankah kita seperti ini? Kait sengsaranya orang yang sengsara, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Hal itu berkenaan dengan surah Al-An'am ayat 31-32. Surat Al-An'am ayat 31 dan 32. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika saat manusia masuk di wilayah akil balik, entah laki ataupun perempuan, semuanya itu Allah akan menguji terhadap diri kita lewat perkara-perkara yang dijadikan Allah sebagai alat untuk menguji kita. Di situ Allah dawuh terhadap nafsu atau terhadap iblis untuk membawa kehidupan, kesenangan yang bersifatkan duniawiyah. Dengan begitu dihadapkan terhadap kita, apakah kita masih tetap setia kepada Allah, ruhaniyah hati ini, ataukah malah sebaliknya. Sejarah kisah yang terjadi pada setiap diri kita sebagai manusia pasti tergelincir semuanya. Seperti halnya tergelincirnya Nabiullah Adam ketika saat di surga dipesan Allah tidak boleh mendekati satu pohon yang berbuah pohon huldi, wala taqraba hadhihi sajarah wala takunanna minal kadzibin. Dadi piye? Wala takunanna minadz zalimin. Jadi jikalau Nabiullah Adam mendekat dan mengambil buah dari pohon itu, maka di situ beliau disebut sebagai hamba yang zalim, hamba yang akan mendapatkan azab dari Allah dengan bentuk diusirnya beliau dari surga ke dunia.
Kita juga mengalami hal seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita mendekat di pohon khuldi berarti kita masuk di wilayah akil balik. Semua kita manusia ngalami seperti itu. Diplesetkanlah kita oleh nafsu yang dijadikan Allah sebagai pengujian pada kita lewat kesenangan kehidupan dunia. Bukan perkaranya secara jasmani itu tidak boleh memperkaya diri, tidak, enggak apa-apa, sebatas jasmaniah. Karena jasmaniah ini punya butuh sebagai fisik, kebutuhannya itu juga hal-hal terkait masalah duniawiyah. Boten nopo-nopo. Cuman yang tidak diperbolehkan adalah bahasa larangan adalah ruhaniyah kita. Enggak boleh mendekati kesenangan dunia. Tapi berhubung kita tergelincir oleh bisikan nafsu di dalam dada kita, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, maka terjadilah kita masuk di dalam belenggu jebakan hawa nafsu. Tapi di situ ayat surat Al-Hijr Allah katakan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nafsu atau iblis itu berbicara terhadap Allah. Illa ibadaka, kecuali yang tidak bisa kami gelincirkan ya Tuhanku adalah golongan-golongan hamba yang jenengan pilih. Siapa hamba yang dipilih ini Bapak Ibu? Siapa? Sebab manusia semuanya tergelincir. Itulah hamba yang sebelum tinggalkan dunia ini sudah keluar dari gelinciran atau bisikan hawa nafsu. Diterangkan di dalam surah Al-Hijr ayat 18. Yang dimaksud dan yang disebut illa ibadaka minhumul mukhlasin adalah mereka yang ketika Rasulullah menyampaikan tentang dinul haq, dinut tauhid, beliau iki hatinya bisa terima, hatinya bisa terima, hatinya bisa menerima dan menyadari bahwasanya kita selama ini menjadi hamba atau menjadi kawula umat yang zalim pada Allah. Jadi ada kesadaran hati selama ini kita ruhaniyah zalim pada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini kita sadar kalau kita itu dalam posisi hati ini zalim pada Allah. Bentuknya hati ini zalim, beriman pada selain Allah. Allah yang kumaksud bukan nama, bukan sifat, bukan zat. Contoh, di depan kita ada pohon yang bergoyang, daunnya bergoyang.
hatiku beriman bahwasanya pohon atau daun yang bergoyang itu goyangnya karena dirinya sendiri. Hatiku beriman yang goyang itu adalah daun itu. Bisa goyang sendiri. Lah, inilah termasuk salah satu di antara hatiku disebut hati yang zalim. Beriman selain Allah dalam hal apapun. Dan atau ketika saat secara zahir ini berlaku tausiah taklim muta'alim dan dalam hatiku merasa keakuanku diri sebagai makhluk yang memberikan petunjuk ini berarti saya ini zalim. Zalim. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Makanya menyadari kezaliman ini tidak semua orang, Pak. Hanya mereka yang dipilih minhumul mukhlasin inilah yang nafsu tidak akan bisa menjerumuskan kembali. Ini yang disebut hamba yang dipilih. Ya Allah, Adam dan anak putu Adam akan kugelincirkan, kusesatkan di jalanku. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu yang tidak bisa kuplesetkan adalah hamba yang kau pilih. Siapa hamba yang dipilih ini? Itulah golongan-golongan dalam hatinya itu merasa diri kita itu zalim selama ini. Dengan bentuk ada iman, ada keyakinan selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat atau mudarat. Contoh hujan-hujan begini, dalam hatiku beriman basahnya bajuku disebabkan air. Ini hatiku sudah syirik, Pak. Hatiku sudah mengatakan bahwasanya ada selain Allah yang berkuasa. Padahal saya lupa bahwasanya Allah katakan ala innahu bikulli syai'im muhit. Ingatlah, sesungguhnya Allah itu selalu berada, selalu melimputi atas segala hal apapun termasuk air tadi. Memang secara fisik, secara syariat, hukum sebab musabab saya teles, saya basah itu karena air. Tapi ingatlah sesungguhnya air atau makhluk itu tidak bisa nelesi Anda. Yang bisa menjadikan baju kita basah itu karena Allah. Atau begini loh Pak, mudah saja. Ada pemborong, ada tukang dan kuli. Tukang dan kuli itu yang memerintahkan adalah pemborong untuk membangun sebuah masjid atau rumah atau apartemen atau hotel atau yang lainnya. Mana alasan itu bukan perilaku tukang kuli? Mana? Ini coba kalau pemborong tidak menyuruh tukang kuli, apa bisa terjadi aktivitas membangun? Enggak bisa. Jadi kita harus melihat sumbernya, Pak. Sumbernya. Tukang kuli iki bekerja iya, tapi sumbernya dari mana?
bisa muncul seperti itu. Makanya dalam sebuah hujjah dikatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makhluk siapapun dan apapun itu tidak punya daya upaya untuk bekerja, untuk mendengar, untuk melihat, untuk apapun enggak punya. Wala quwata, dan kekuatan untuk datangkan itu enggak ada. Lah terus kok munculnya bisa terjadi, itu sebab illa billah. Inilah yang umat manusia tidak sadari. Sumbernya dari mana? Gak disadari. Inilah yang menjadikan persoalan akhirnya hatiku jatuhnya iman terhadap makhluk. Makanya ketika saat Nabi Yunus sebelum dimasukkan terhadap ikan nun, alasannya karena Nabi Yunus itu gerutu ning ati ketika saat beliau menyampaikan ajaran itu ditolak oleh kaum. Dia menuduh beriman pada kaum. Padahal sumber penolakan itu dari Allah. Ini yang Nabi Yunus tidak sadari. Akhirnya apa? Dihukum Nabi Yunus itu, disuruh untuk kholwat, disuruh untuk uzlah di dalam ikan nun. Sama. Kita juga begitu. Kalau kita sadar seperti Nabi Yunus, maka kita akan melakukan kholwat atau uzlah. Jadi beliau diuntal, ikan nun itu laksana kita itu masuk di dalam zona kholwat atau uzlah. Sama dengan itu. Sebab kita merasa sudah sadar kalau selama ini ruhaniyah kita itu hati kita telah zalim. Kalau seseorang hatinya sudah sadar selama ini kita itu zalim pada Allah ruhaniyah, maka otomatis Allah itu terasa dekat pada kita. Kita merasa bahwasanya Allah sangat dekat. Makanya di situ tauhidnya la ilaha illa anta. Anta berarti sudah dekat. Kamu, engkau berarti di depan. Lah bagi hati yang tidak merasa Allah itu dekat, maka hati itu tidak akan merasa berbuat zalim pada Allah. Apalagi fisik kita itu patuh dengan hukum-hukum syariah, amar ma'ruf nahi mungkar. Hati tidak akan merasa kalau Allah dekat, Allah selalu melihat kita, enggak akan. Enggak akan. Disitulah Pak ada batas, dinding yang tidak bisa ditebus. Bahkan di dalam surat Al-Furqan Allah katakan dengan bahasa isyarah, ada dua air yang saling berjalan seiring tapi tidak bisa campur. Yang satu tawar, segar, yang satu asin, pahit. Tapi di situ ada satu dinding pembatas yang tidak bisa ditembus. Hati satu sama lain itu tidak bisa bertemu. Artinya ruhaniyah kita ketika saat tidak merasa kita itu zalim pada Allah, maka terhijabi hati kita terhadap Allah sehingga kita tidak merasa selalu dilihat Allah. Berarti Allah tidak merasa dekat, berarti tauhid kita masih ada di la ilaha illallah atau la ilaha illahuwa. Itu masih di posisi itu kita.
Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Saya yakin dan seyakin-yakinnya pada malam hari ini, baik yang ada di majelis maupun yang eksis hatinya itu rindu taklimu ta'alim di jalur dinu tauhid, aku yakin inilah tanda daripada yang dimaksud illa ibadaka minhumul mukhlasin ini. Karena memang itu. Ketika saat itu disampaikan, hati sampean saged menerima, dan selanjutnya jenengan berupaya untuk melakukan tindakan kholwat atau uzlah. Bapak Ibu hadirin, kita kembali kepada materi sengsaranya orang sengsara baik di dunia dan di akhirat. Lebih-lebih itu kita masuk di dalam surat Al-An'am ayat 31-32. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khasira, teman-teman sengsara, teman-teman rugi sopo alladzina wong akeh, kadzabu kang dondustakake sopo ladzina, kadzabu kang ora gelem sopo alladzina biliko ilah ketemu Allah. Kadzabu kang dustaake sapa ladzina biliko ilahi kelawan ketemu Allah. Artinya di dunia dia tidak punya keyakinan alias tidak percaya kalau di dunia bisa bertemu dengan Allah. Dia nggak percaya. Sungguh sengsara atau sungguh merugi bagi orang-orang yang orang-orang itu mendustakan pertemuan terhadap Allah. Orang itu tidak percaya kalau di dunia ini bisa bertemu Allah, alias gak mau. Sebab apa, Pak? Itu tadi. Kita ikuti jalannya nafsu. Mana sih jalannya nafsu itu? Yastahibbunal hayatad dunya. Dijadikan kesenangan dunia itu sebagai alat oleh nafsu supaya jenengan iku mensukai. Ruhaniyah kita itu supaya menyenangi hayatat dunia, kehidupan yang bersifatkan duniawiyah. Padahal ini untuk jasad, bukan untuk roh. Yastahibbuna, podon dadekake seneng sapa mereka nafsu, dadekake seneng hayatat dunia, ing kehidupan dunia itu segala-galanya. Akhirnya mereka jatuh di dalam ruhaniyah itu, di dalam kesenangan dunia selalu dan selalu. Otomatis akan mengabaikan kehidupan akhirat, mengabaikan cintanya terhadap Allah. Itu pasti. Sebab Allah juga katakan, barang siapa yang hatinya bersukaria terus terhadap kemegahan dunia, maka dia akan lalai pada Allah. Alhaakumut takasur. Ini sadar atau tidak sadar kita itu telah menjadi korban dari penyesatan nafsu diri kita itu. Tandanya itu tadi. Hati ini demen, tresno, bersukaria
terhadap kesenangan dunia. Ruhaniyah bukan jasmaniyah. Loh, sebab itulah maka mereka tidak mau bertemu Allah. Kadzabu biliko ilah, mereka itu dengan cara nafsu membuat kita seperti itu, maka kita tidak percaya kalau di dunia itu akan bisa bertemu Allah. Lawang Allah itu loh, ora adoh. Bahkan Allah dawuh terhadap Kanjeng Nabi Muhammad, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Katakan Muhammad, jikalau hambaku tanya tentang diriku, katakan inni qaribun, sesungguhnya saya itu dekat. Lah ini bahkan lebih dekat dari urat nadi, dan saya ada di dalam dan di luarnya. Oleh karena hati kita bersukaria terhadap jalan nafsu, maka otomatis kita lalai dan tidak tahu kalau Allah itu dekat, sebab terhalang dengan hayatat dunia. Ini Pak persoalannya. Sampai kapankah kita seperti ini? Dalam surat At-Takasur, hatta zurtumul maqabir, kalau tidak lekas sadar ini terjadi sampai mati kita. Sampai mati. Artinya sampai kita tinggalkan dunia. Baru jenengan sadar, hatta idza ja'athumus sa'ah. Jenengan kalih kula niki ati mendustakan pertemuan terhadap Allah, kesadaran itu akan muncul sampai kapan? Hatta idza ja'athumus sa'ah, hatta sehingga idza ja'athum, tatkalane teka hum ing mereka apa as-sa'atu bagdatan. As-sa'ah ini kalau diartikan secara syariat adalah hari kiamat besok. As-sa'ah ini kalau diartikan secara hakikat adalah kematian di dunia ini. Bagdatan kang ngagetake, berarti ada masa sing ngagetake, masa yang mengagetake, mengejutkan. Itulah kematian, sakaratul maut. Baru mereka itu sadar kalau selama ini dia tertipu oleh nafsu. Baru sadar mereka ini, dia selama ini zalim. Akhirnya mereka berkata, qalu, mongko ngomong. Berkata sopo mereka yang mengikuti jalannya nafsu, rupane ucapan ya hasrotana, aduh sengsara tenan ingsun, rugi tenan ingsun, alama farodna fiha, aduh sengsara saya terhadap apa selama ini saya lalai terhadap peringatan-peringatan dari Allah yang dilewatkan oleh para rasul, yaitu adalah dinut tauhid. Sungguh sengsara saya di mana saya telah melalaikan tentang hari-hari itu. Ini Pak, as-sa'ah itu. Jadi wis nggak ada kesempatan. Niki nek cara bahasa Jawa, nek wis srengenge muncul teko kulon, berarti pintu tobat tertutup. Nggak ada kesempatan. Kanjeng Nabi dawuh, idza mata benu adama ing qata'a. Tatkalane anak putu Adam iki man menghadapi kematian, maka terputuslah semuanya. Kecuali 3 perkara.
Sodakotin jariyatin au ilmin yantafa'u bihi awaladin solihin. Sodako jariyah ya gak ono, ilmu yang manfaat apalagi, tinggal satu jenengan. Sodako jariyah mau mana? Karena kita dolim syirik terus nang Allah, jadi nggak diterima. Ilmu yang bermanfaat apalagi, tinggal satu, anak soleh yang selalu mendoakan orang tua. Lah anak soleh ini yang dimaksud adalah ruhaniyah sudah duduk di makrifat Allah. Ini anak yang soleh. Bukan hanya secara fisik, Pak. Bukan hanya di mata manusia, tapi di mata Allah. Karena ini urusan sudah urusan akhirat. Dia selalu berdoa, mohon ampun pada Allah atas kesalahan orang tuanya. Nah, posisi dia itu hatinya makrifat. Berarti bukan perkaranya anak makhluk bisa menyelamatkan orang tua atau orang lain, tidak. Semuanya semata karena sumbernya dari Allah. Dari Allah, karena murni. Wahum yahmiluna auzarohum ala zuhurihim. Mereka itu memikul beban dosa-dosa syirik di punggungnya. Pun dosa sing paling gede adalah syirik. Baik syirik jali, lebih-lebih syirik khafi. Ini syirik khafi ini yang jarang diketahui oleh umat manusia, khususnya umat Islam. Karena pendidikan untuk memahami syirik khafi tidak pernah diajarkan. Akhirnya kita selalu syirik hati kita pada Allah secara khafi. Kan sudah dikatakan dalam surat Al-Maidah ayat 76. Malakum dzarraw wala naf'an. Makhluk iku gak iso nekakno mudarat, bahaya utawa manfaat. Sumber kabeh iku teko Gusti Allah. Muhammad, sampaikan ini pada umatmu. Sudah disampaikan, Pak, pada kita. Tapi mengapa kau masih tetap saja beriman pada makhluk, sedangkan makhluk itu malakum dzarraw wala naf'an, gak bisa memberikan manfaat. Bagaimana mungkin makhluk itu bisa memberikan manfaat terhadap makhluk lain, sementara dirinya sendiri menolong dirinya gak bisa. Ini kita bicara aslinya, Pak, ya. Rokok ambek korean sama-sama makhluk. Gak mungkin korean itu bisa menyumet, apa menyumet, Pak? Menyulut, rokok itu bisa disedot, gak bisa. Gak percaya, silakan. Hei korean, sumeten rokok ning ngarepmu iku, mboten saged. Jangankan nyumetno nang ngene rokok, wong ngurupno dhewe awake lho mboten saged. Tidak bisa. Baru ada sumber. Nah ini Pak, pihak sumber dari yang lain. Ini yang manusia tidak sadari. Kita berangkat dari rumah ke sini, mohon maaf bisa berkumpul bukan karena kita sumbernya bisanya. Karena hidup dalam diri jenengan. Allah dari diri jenengan. Akhirnya seakan-akan kita bisa datang sendiri di sini. Kebanyakan manusia lalai akan hal itu karena mengikuti jalannya nafsu. Jalannya nafsu ikut tadi. Dengan cara jenengan iki disuguhkan bercinta supaya bersukaria dengan hayat dunia, maka otomatis kita akan lalaikan dari sumber aslinya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang sudah mati sudah, Pak.
nggak perlu ditalkin. Wong bareng mati kok ditalkin. Artinya gini Pak, mohon maaf. Orang ditalkin itu mestinya orang masih hidup. Saya tidak menyalahkan loh, ya enggak loh, cuman saya mengkritik aja supaya tambah ningkat pengenalan diri jenengan pada Allah, tauhidnya biar tambah ningkat. Ngeten loh Pak. Orang di beat, orang ditalkin itu mestinya orang itu masih hidup. Di thariqah ada pembaiatan, ada talkin, hidup. Gak mungkin. Nyun sewu, cara mursid nalkin nangane wong mati, tegese mbuh perkara sing mati ditalkin, gak mungkin. Bapak Ibu, maksudnya geten. Ketika saat manusia itu menyadari bahwasanya segala sumber itu dari Allah, maka dirinya akan merasa menjadi patung. Sama dengan Korean tadi. Berhubung ada pihak yang ketiga memegang Korean lalu menyalakan apinya baru. Tapi kita nggak sadar kalau menyalanya itu sebab dari yang sumbernya adalah Allah. Ini karena kita memang di jalan nafsu akhirnya lalai, lupa, nggak sadar. Alasa ama yajirun, itulah saelek-eleke wong sing sengsara, wong sing mikul beban di pundaknya, yaitu kesalahan, dosa-dosa yang kita bawa. Lah, mumpung kita di dunia ini belum masuk di zona atau wilayah kematian, maka muncullah asbabun nuzul. Ya. Dalam beberapa ayat wahyu Allah mengatakan wa anibu ila rabbikum wa aslimu min qabli ayyatiyakumul adzab. Lekas kembali ya pada Tuhanmu. Imanmu itu kembalilah yang murni hanya pada Allah. Jangan pada makhluk. Otomatis jenengan harus mengikuti Kanjeng Nabi. Fattabi'uni, kata beliau, ikuti aku. Jikalau kau mengikuti aku dengan kafah sempurna, maka summatun sorun. Kau pasti ditolong Allah. Pasti ditolong. Kita umat Islam khususnya tabek ngikuti Kanjeng Nabi ku syariat tok Pak. Mayoritas syariat tok. Hakikat makrifate, ajaran tauhidnya tidak kita ikuti. Itu loh persoalannya. Mengapa demikian? Karena mohon maaf, ajaran yang di jalur dinul haq, dinul tauhid ini diberangus. Tahu diberangus Pak? Apa berangus itu? Gak boleh keluar gitu loh maksudnya. Jikalau keluar pasti akan muncul makalah dzalika dhalalah, itu sesat. Seperti itu. Hal itu terjadi saat ketika ditinggal oleh Rasulullah wafat. Abu Bakar menyampaikan kaum Khawarij belum kuat, nggak berani. Abu Bakar, Umar juga begitu, nggak kuat kaum Khawarij. Utsman juga begitu, terakhir Sayyidina Ali. Kaum Khawarij ini sudah kuat, akhirnya beliau dibunuh, dipenggal. Itu zaman khalifah Pak.
Kaum Khawarij itu hafal Quran Pak, hafal hadis, luar biasa. Akhirnya sejak itulah ajaran yang bersifatkan dinul haq, yang garis lurus langsung dari Kanjeng Nabi, yang mendidik ruhaniyah atau hati kita, tidak pernah muncul. Akhirnya generasi seterusnya, mohon maaf, pekok kabeh. Ngerti pekok? Delurung kabeh. Ruhaniyahnya bukan jasmaniahnya. Ruhaniyah. Ruhaniyah kita tersesat di dalam jalannya nafsu. Yastakhibunal qaula, yastakhibunal hayatad dunya alal akhirah. Jikalau kita sudah masuk dalam perangkapnya nafsu alal akhirah, kita akan melalaikan Allah. Dan juga nafsu wa yasudduna an sabilillah, akan selalu menghalangi siapapun yang akan membuka tentang dinul haq, dihalang-halangi. Wa yabghunaha iwaja, kalau dihalang-halangi nggak bisa, maka yang terakhir akan dibengkokkan dengan cara makolah-makolah mereka. Naudzubillah. Makanya jangan heran kalau kita itu gak paham tentang ilmu, tentang hati, karena memang beliau-beliau yang hatinya sudah masuk di jalur hakikat makrifat itu diberangus. Apa tadi? Diberangus itu? Hah? Dibungkam. Jangankan di tengah umum, di tengah tempat khusus saya nggak berani. Karena dibungkam, udah. Akhirnya sederhana beliau-beliau dulu, mengapa beliau tidak menyampaikan? Karena sederhana, takut fitnah. Itu. Terus siapa yang tanggung jawab besok di akhirat? Bahasa syariat. Ya mereka-mereka ahli kitab yang mengarahkan pengikutnya untuk yastahibunal hayatad dunya. Ya udah, untuk beriman. Makanya jangan heran jenengan ini akan ditarik untuk menghambakan diri terhadap makhluk, pujaannya kepada makhluk. Jangan heran Anda. Rasulullah loh padahal sendiri mengatakan, innama ana basarum mislukum. Jangan kau memuji aku, memuja aku. Jangan sembahlah, puja-pujilah siapa yang ku sembah. Itu Rasulullah. Lah kok ada generasi-generasi yang mengatakan kita diperintahkan untuk memuja pada makhluk. Ini yang selama ini kulawan. Walaupun aku sendiri, katakanlah. Karena memang ini tugas. Inilakum minhu nadhirum mubin. Saya hanya untuk mengingatkan saja. Mana sih kebenaran yang sebenar-benarnya yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW ini. Urusan jenengan nggak setuju, monggo. Saya juga nggak apa-apa. Kalau Anda menolak, monggo silakan. Saya juga nggak apa-apa kok. Tugas aku hanya mengingatkan, menyampaikan, menasehati. Urusan Anda nggak mau terserah. Satu hal alasan mengapa Ajazil itu disebut Allah iblis. Karena di dalam sifat diri Ajazil ada takabur. Karena alimnya dia. Karena lebih mulianya dia daripada Adam. Iblis, dalam Gusti, apa yang menjadikan penghalang dirimu? Saya suruh untuk menghormati perintahku berupa sujud nang Adam gak mau. Jawabannya sederhana Pak. Ya Rob, gulokan sampean ciptakno teko geni.
Ana khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Lah kula sampean ciptakaken dari geni Adam dari tanah liat. Apik pundi? Gusti Allah Pak dites ngono Pak. Apik pundi? Ya niki persoalannya. Karena di dalam diri kita ada merasa lebih pandai, lebih kaya, lebih alim, lebih macam-macam, merasa diri kita yang segala-galanya. Itulah penghalang yang sangat berat dan sangat tebal. Akhirnya dinut tauhid yang disampaikan ini nggak bisa diterima. Udah. Saya sendiri juga ya nggak akan hidup terus, akan mati. Lah ngoten nggih. Akan mati. Apapun Allah mematikan diri saya di dunia ini kapan terserah Allah. Terserah Allah. Bahasa Al-Halat itu mati saiki sampai mati besok sama kata gitu. Ada kekasih Allah itu saking sumpeke ngrasakno donya njaluk mate. Tapi gak dipaten-pateni mbek Gusti Allah karena memang belum waktunya. Wis mengalir aja Pak, penak. Mengalir aja. Jadi mohon maaf bila mana apa yang kusampaikan ini menjadi cambuk di dalam hati panjenengan. Tapi ingatlah sesungguhnya kami itu sayang pada kamu. Bukan berarti saya sampaikan ini tidak sayang, enggak. Sayang banget. Itulah bentuk sayangnya Allah pada hambanya. Kalau Allah enggak sayang, enggak mungkin Allah ingatkan. Enggak mungkin. Berarti si A mengingatkan si B itu bentuk sesungguhnya sayangnya si A kepada si B. Kalau enggak sayang Pak, dibiarkan tersesatlah hati kita. Kalau enggak sayang. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mengapa mereka itu kok enggak percaya alias mendustakan pertemuan di dunia ini terhadap Allah? Wa mal hayatud dunya 32 Al-An'am illa la'ibun walahwun. Mereka itu Pak nyun sewu, kita itu ruhaniyah kita gitu tadi terjerat oleh kepentingan nafsu sehingga Allah ingatkan wamal hayatad dunya, dan tidak ada kehidupan dunia itu kecuali illa la'ibun walahwun, guyon. Tahu guyon? Canda gurau. Itu maksudnya apa? Gak kekal. Bahasanya kita itu sebetulnya ketipu, tapi tidak merasa tertipu. Makanya dikatakan illa la'ibun walahwun. Iku permainan. Awakmu dimainno nafsumu. Jangan kau anggap itu mau betul-betul yang segala-galanya, jangan gitu. Ingat waladul akhirah. Waladul akhiratu lan utawi negeri akhirat iku khairun luwih bagus lilladina maring wong akeh yattaquna kang padha takwa sapa ladina. Artinya ingat negeri tempat sing kekal sing gak guyon tidak gurau ada akhirat. Secara akhirat di dunia ini Pak, ini loh akhirat Pak, inilah ini akhirat. Lah dekat sih akhirat ini, gak jauh. Nyatanya ini bagi hatimu wajib sebelumnya itu gak nyatanya selain ini. Artinya apa Pak? Jikalau kau menginginkan nyatanya yang wujud, sebenarnya kau harus
meniadakan yang seakan-akan wujud. Padahal itu sesungguhnya tidak ada atau tidak wujud. Jikalau kau ingin tahu nyatanya Allah, maka tiadakanlah selain Allah di dalam pandangan basiroh mata hatimu. Ngoten loh. Maksudnya begitu. Andai kata kau ingin masuk di dalam alam akhirat, tinggalkan alam dunya iki. Lah mati Gus, iya mati, tapi bukan mati secara syariat itu enggak. Matikan keakuanmu sebagai makhluk yang ada di dalam hatimu, matikan. Akhirnya Anda tidak merasa alim yang alim, tidak merasa kaya yang kaya, tidak merasa punya jabatan yang berjabat. Enggak, lepas semuanya. Akhirnya apa? Itsbat. Muncul keakuan diri Allah yang segala-gala, barulah Anda dikatakan masuk di alam akhirat. Afala ta'qilun, heta, apakah tidak kau fikir bahwasanya akhirat itu lebih kekal dan dunia ini adalah sebatas sandiwara. Kata lagunya siapa? Niki Ardila nggih. Panggung sandiwara, begitu Pak. Akhirnya habis menyanyi panggung sandiwara, mati tenan, ditinggalkan. Itu maksudnya Bapak Ibu. Ketika jenengan sudah menerima dinut tauhid, bagaimana caranya untuk mematikan keakuan diri, lekas laksanakan. Itu loh maksudnya. Baru jenengan rohaniyah itu bisa masuk ke akhirat sekalipun jasad Anda masih di dunia. Itulah pertemuan terhadap Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Tergantung kita milih yang bagaimana. Tetap ikhlas ridho di jalan nafsu. Apakah jenengan pingin keluar dari jalannya nafsu? Otomatis Anda masuk di dalam jalannya Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Inilah jalan yang benar, dinul qayyimah. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Niki apa dinul qayyimah, jalan yang lurus. Wa ma umiru, kita tidak diperintah oleh Allah kecuali menyembah. Lah niki bertemu. Dikatakan menyembah yang benar, Anda harus masuk di alam akhirat. Dikatakan bertemu Allah, Anda harus tinggalkan duniawiyah secara ruhaniyah, bukan jasmaniyah lho Pak nggih. Engko salah paham sak jasmaniyah ditinggalkan, anak istri dipegat. Diulih nena wong tuane, kerjane wis ditinggal, wis delesep nang iwak nun, melebu nang ngone guwa, melebu nang ngone ruangan sendiri gak keluar. Bukan perkara tak salahkan, enggak, itu benar, cuman tidak seperti itu aja. Ikan nun itu disebut ikan nun itu ada khalwat Pak, uzlah kita. Tinggalkan selain Allah iman kita. Tinggalkan selain Allah. Itulah maksudnya uzlah itu di situ. Dalam rangka untuk bertemu Allah. Lah ngapain istri sampai tinggal, suami sampai tinggal, anak sampai tinggal secara fisik? Ngapain kerjaan sampai tinggal? Di situ ada Allah kok. Ngoten lho maksud kula, paham nggih? Berarti Rasulullah itu menjaga
hukum jasmani dengan hukum syariat, juga menjaga hukum rohani dengan hakikat, supaya makrifat ngoten lho. Jikalau itu jenengan lakukan, yuhibbukumullah, maka cintamu akan diterima oleh Allah. Karena cintamu terhadap selain Allah yang dulunya menancap dalam hatimu kau lepaskan. Ganti saiki Sri minggat wis mulih nang bojone sing sah. Lha ngaten niki. Nek mau katut bojone wong. Sri ini lho Pak. Jadi ya dolim terus, maksiat terus. Wong duduk bojone ya. Lah sekarang Sri wis sadar, akhirnya Sri minggat, Sri iku sing asale minggat udah pulang ke suami asli ini. Berarti garwa sampean iku Gusti. Wis sampean ini. Fafiru ilallah. Udahlah, lekaslah kau lari kembali kepada Tuhanmu dalam ketaatan. Apa ketaatannya? Illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a. Sungguh-sungguh kau menyembah. Ruhaniyahmu itu harus condongnya pada Allah, konteksnya iman. Bener sampean iki mau cara fisik wong sugih, tapi atimu ngimani sing sugih iki Gusti Allah, aku nih Allah. Bener jenengan alim secara fisik miturut pandangan basariah, tapi hatimu ngomongke basirohmu itu sing alim iku akunya Allah. Wis ana kene Pak, wis ati sampean sudah ada di sini, mesti selamat sampean. Gak kadik ngomong insya Allah. Inilah yang dimaksud tabiina solihin, pengikut Rasulullah secara sempurna gini ki. Sampai Az-Zumar 54 Allah katakan, jikalau kau tidak lekas kembali kepada Tuhanmu mengikuti Muhammad, maka summatun sorun, summalatun sorun, kau nanti tidak akan mendapatkan pertolongan. Kau tidak lekas kembali kepada Tuhanmu sehingga kematian itu datang, maka summalatun sorun, maka ruhaniyahmu tidak tertolong. Allah tidak akan menolong kita. Akhirnya ruhaniyah masuk di alam barzah sing gelap. Ini gelap. Karena apa? Karena saat di dunia walladzina kafaru auliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Karena di dunia kita itu kita jadikan nafsu sebagai imam kita, penolong kita. Selain Allah kita jadikan sebagai penolong kita. Konteks iman. Itu akhirnya iman kita jatuhnya pada makhluk. Oh si A kok sing gini, oh si B itu yang gini, oh kok gak ditolong si A si B, aku gak iso. Lah dia gak tahu sumbernya. Lah ngoten nggih? Gak delok sumbernya, gak melihat sumbernya dari siapa itu. Akhirnya imannya pada makhluk. Wes gelaplah dia. Masuk di dalam alam kegelapan. Niki nggih mesti tak pastekno suul khotimah. Mesti gelap Pak. Makanya andai kata umat manusia yang hidup di dunia ini diperlihatkan Allah bagaimana ruh yang sudah masuk di dalam alam barzah, siksanya itu dia di kegelapan itu kok tahu nyun sewu Pak, kok diperlihatkan Allah. Udahlah sampai gak kober ingin maksiat gak mau, bahkan kerja pun kadang gak mau, ibadah terus demi masa dimana nanti menanti kita yang kekal itu, biar tidak masuk di situ. Itu kalau dipertontonkan secara basariah terhadap manusia yang masih hidup.
Ibaratnya Pak, sampean mbandawino sapa masjid. Hati takmiri tadi misalnya mek 10, niku iso ditambah 1000 takmiri. Mbah pengikuti pira takmiri tok 1000. Wis pokoke moh metu teko masjid, ngibadah terus. Iki nek bahasa syariat, nek bahasa hakikat, hatimu tidak akan pernah menyibukkan kecuali berzikir pada Allah. Wis sampai nek kepingin ruh kahanan mati kholwato. Secara khusus nanti bagaimana Allah nanti memperlihatkan alam barzah apa ndak? Wis tah guwek. Ngerti guwek amen? Menangis sampean. Menangis. Kalau estu sampean ikut dipertontonkan bagaimana mereka saat di dunia umat manusia ruhaniyah itu mendustakan, tidak mau bertemu Allah sehingga sudah meninggal di bagaimana nasibnya. Ini sudah dijelaskan tadi 31 tadi bagaimana mereka. Ya hasrotana ala ma farodna fiha. Aduh, sengsara banget aku. Dulu aku telah melalaikan pada Allah, berarti iman tidak pada Allah tentang hari akhir ini. Yus kasep cak. Bahkan dalam ayat lain mereka ini ingin kembali lagi ke dunia Pak. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Berhubung sudah ditutup Allah barzah ini, maka dia tidak akan bisa kembali. Karepe nopo dia itu ingin kembali ke dunia? Mboten karepe kerja, mboten mertobat, imane balik nang Gusti Allah. Ngoten. Jari Gusti Allah, nek awakmu tak balekno, aku yakin awakmu gak mungkin. Sebab tobatmu tobat lombok. Nek pedes iku mau koyok kapok, nek gak pedes goleki maneh. Wis iku menungso. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali jenengan tidak akan pernah digelincirkan oleh nafsumu manakala Anda mengikuti Rasulullah di jalur dinu tauhidnya. Udah gini ki mukhlasin iki. Seperti Nabi Adam awalnya bisa digelincirkan. Berhubung Nabi Adam fatalaqo Adamu mirabbi kalimatin fataba alaih. Nabi Adam gelem nrimo kalimat dari Allah. Jenengan gelem nrimo kalimat dari Allah berupa dinu tauhid ya ini, maka Adam bisa kembali ke negeri asalnya, surga kembali ke surga. Bahasa syariat jenengan iki iman kembali pada Allah. Ngoten lho Pak. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itu sekelumit terkait masalah sengsarane wong sing sengsara ning dunya wis ketok kelihatan kalau kita sengsara. Takut sing sugih kelangan sugihe, takut sing duwe jabatan kelangan jabatane, takut sing melarat terus melarati. Iki termasuk rasa takut di dunia ini, kita khawatir di dunia ini, itu bentuk siksa Allah. Lebih-lebih di akhirat. Ya udah, percaya gak percaya terserah karepmu, udah terserah. Ingat, saya hanya menyampaikan apa yang pernah disampaikan Rasulullah, yang selama ini banyak yang tidak mau menyampaikan, hanya menyampaikan syariatnya saja, secara hakikat ma'rifat tidak disampaikan.